Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya untuk kuliah kuliner dasar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teknik pengolahan bahan makanan yang kedua, yaitu metode panas basah. Oke, hari ini saya Nurul Putri Utami akan menemani teman-teman untuk memahami topik perkuliahan ini. Metode memasak panas. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah boiling. Apa itu boiling? Bahasa Indonesianya adalah merebus. Nah, merebusnya adalah dalam suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini biasanya kita gunakan teknik ini untuk merebus telur, ubi, singkong, jagung, kentang, dan lain-lain. Nah, ini biasanya tergantung waktunya gitu ya, sifat beda-beda kita dalam proses pemasakannya, tergantung jenis bahan makanannya. Misalnya sayuran. Sayuran itu kita biasanya masukkan dalam air mendidih langsung dan tidak terlalu lama. Karena kalau sayur terlalu lama nanti biasanya akan terlalu lunak dan tidak enak. Kemudian kalau misalnya umbi itu air mendidih tapi lebih lama lagi karena ini ya kalau apalagi kalau dia nggak dipotong gitu ya. Nah, itu untuk mematangkan sampai dalam itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian kalau misalkan sup, nah ini juga ada perebusan, tapi rebusnya juga cukup lama supaya tujuannya adalah untuk mengeluarkan kaldu dari daging sapi atau bahan lain yang menjadi bahan utama kaldunya. Kemudian teknik pengolahan berikutnya adalah poaching gitu ya. Poaching ini adalah membuat bahan makanan menggunakan cairan dengan api kecil. Cairan ini biasanya dipakai nggak terlalu banyak seperti boiling, hanya sekedar untuk menutupi bahan makanan yang akan dimasak saja. Kemudian suhunya poaching itu tidak setinggi boiling. Boiling kan sampai 100 derajat Celcius, tapi ini hanya 92 sampai 96, jadi di bawahnya sedikit lah, jadi nggak nyampe terlalu bergelembung. Nah, bahan makanan yang biasanya dimasak adalah bahan makanan yang lunak dan perlu waktu lama seperti telur, ikan, buah-buahan gitu ya. Kadang sapi juga menggunakan suhu sekian gitu ya supaya untuk tujuannya adalah untuk mengeluarkan kaldunya. Berikutnya adalah blanching gitu ya. Blanching ini sebenarnya sama dengan merebus gitu ya. Cuma tidak begitu lama gitu. Kemudian nantinya setelah selesai, jadi cuma sekitar 3 sampai 4 menitan ya, akan diangkat dan disiram dengan air dingin. Tujuannya adalah blanching itu pertama untuk membuang kotoran pada bahan makanan. Jadi direbus sebentar supaya kotorannya larut atau terangkat gitu ya. Yang kedua adalah supaya bisa membuang kulit bagian luarnya. Contohnya adalah tomat gitu ya. Tomat itu kan kalau misalnya kulitnya kan agak alot ya. Nah, itu di blanching dulu, direndam air es, nanti kulitnya akan lebih mudah dikupas. Kemudian bisa juga tujuannya untuk memasak setengah matang seperti pada catering. Catering itu kan nanti misalnya bikin sup ya. Sup itu kan nantinya akan direbus lagi. Nah, kalau misalkan terlalu lembek sayurnya, terus nanti dimasak lagi di pas acara. Nah, itu kan pasti tidak begitu enak ya karena tambah lunak. Kemudian juga tujuan blanching adalah melindungi lapisan luar bahan makanan supaya tidak mudah rusak. Jadi dengan blanching itu harapannya lebih awet ya. Ya, lebih awet beberapa saat aja sih, tidak sampai selamanya. Oke. Bahan makanan yang di blanching biasanya adalah tauge untuk soto, tahu untuk tumis oncom, dan sayuran. Metode berikutnya adalah simmering. Simmering. Simmering itu adalah proses memasak dalam air tapi temperaturnya cukup rendah yaitu sekitar 85 sampai 95 derajat Celcius. Nah, ini bahan makanan yang disimmer itu biasanya harus tertutup cairan secara keseluruhan. Tujuannya adalah supaya bahan itu bisa menyerap sari makanannya dan juga zat gizinya selama proses pengolahan gitu ya. Contohnya adalah makanan-makanan seperti ini gitu ya. Kemudian ada istilah lain yaitu stewing atau stup ya. Nah, mungkin uh, ini ya, stewing pada belum pernah familiar dengan kata-kata itu. Tapi kalau menggulai pasti tahu ya. Nah, ini bagaimana sih cara stewing itu? Stewing itu memasak bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil dengan sedikit cairan atau kaldu. Gitu ya. Nah,
Waktu memasak ini bisa beda-beda tergantung makanan yang digunakan. Contoh makanan yang diolah dengan stewing adalah opor ayam dan juga gulai. Berikutnya adalah braising atau mengungkep. Ini mirip dengan stewing, tapi bahan makanannya bedanya adalah lebih besar dibandingkan stewing. Kemudian airnya itu juga yang untuk merendam itu tidak sebanyak stewing. Biasanya makanannya itu bahan makanannya dipanggang dulu atau digoreng dulu gitu ya, baru nanti dimasukkan cairan. Contohnya adalah makanannya adalah breast beef, breast rolled cabbage. Berikutnya adalah steaming. Steaming atau dikenal dengan istilah mengukus itu adalah teknik memasak yang kita manfaatkan uap air mendidih. Nah, biasanya diletakkan di atas steamer atau alat pengukus gitu ya. Uap air mendidih ini nanti akan masuk ke lubang-lubang gitu sehingga bahan makanan dalamnya akan matang sempurna. Contohnya adalah olahan dimsum, pepes, bolu kukus, dan lainnya. Berikutnya adalah benmeri. Benmeri itu bahasa Indonesianya adalah mengetim ya. Nah, ini biasanya panci atau wadah yang digunakan dua. Yang pertama itu ukurannya lebih besar, diletakkan di bawah untuk merebus air. Nah, kemudian yang di atasnya itu adalah panci yang lebih kecil gitu ya. Kalau bisa ada pegangannya supaya tangannya nggak panas ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat saus atau krim atau juga untuk melelehkan coklat. Berikutnya adalah pressure cooking. Nah, ini menggunakan alat panci presto gitu ya. Mungkin ada yang punya di rumah. Nah, ini masaknya itu temperaturnya tinggi dan tekanannya tinggi. Jadi dia rapat, kuat gitu dan ada tekanan gitu ya. Sehingga lama memasaknya lebih cepat gitu. Dan juga bisa mempertahankan zat gizi pada makanan karena prosesnya tidak terlalu lama dan tidak terjadi banyak penguapan. Oke, berikut ada ringkasan beberapa istilah dan metode memasak yang sudah kita pelajari di 2 pekan ini. Nah, ini ada yang metode panas kering dan juga panas basah. Kemudian ada alat yang digunakan dan juga jenis bahan makanan yang sering diolah dengan metode-metode ini. Contohnya adalah kemarin kita belajar panas basah. Kemarin kita belajar panas kering. Kita belajar tentang baking. Nah, baking itu biasanya menggunakan alat oven. Kemudian jenis bahan makanannya bisa macam-macam. Kemudian hari ini kita belajar blanching. Ini kita bisa gunakan kettle uap gitu ya atau panci biasa gitu. Kemudian jenis bahan makanannya adalah sayuran, buah-buahan. Oke, kemudian teknik panas kering lagi lainnya adalah poaching. Nah, kita kemarin belajar poaching. Ini alat yang digunakan adalah wajan cekung atau panci gitu ya, panci kecil di atas kompor. Bahan yang bisa digunakan adalah ikan, telur, dan buah. Nah, kemudian yang lainnya adalah stewing. Nah, stewing itu kita bisa gunakan alat seperti kukusan, penggorengan, panci gitu ya. Nah, ini yang dimasak dengan metode stewing adalah sayuran, buah, unggas, pasta, beras, dan sereal. Nah, ini silahkan dibaca gitu ya dan dipahami sendiri. Sekian materi kita hari ini dengan topik teknik pengolahan bahan makanan dengan metode panas basah. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum ataupun grup WhatsApp. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.